Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja, tetap semangat. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa PSSI sudah mengambil pemutusan hubungan kerja antara Coach Indra Syafri. Ya, dalam arti sebenarnya ini dipecat lah, ya, diberhentikan dari pelatih kepala. Karena kita juga mengetahui Coach Is ini menangani timnas U22 di SEA Games dan dianggap gagal total. Tidak sesuai dengan target yang sudah diberikan. Ya bahkan mungkin untuk mengejar perak pun yang diberikan oleh Kemenpora tidak bisa. Apalagi dengan medali emas untuk mempertahankan gelar yang kita raih pada 2 edisi yang lalu di SEA Games Kamboja. Dan kita out di fase grup ini. Kalau bisa dikatakan, kalau ini 2009 ya, kita gagal untuk bisa keluar dari fase grup, bahkan menjadi juru kunci saat itu, dan ini terulang lagi. Karena biasanya itu kita dalam beberapa edisi terakhir itu, mungkin 5-6 edisi terakhir, kita paling tidak ke semifinal, kan bahkan medali emas kita dapatkan pada 2 tahun lalu. Tapi saat ini ketika Coach Is membawa tim ini yang ini timnya sudah lebih bagus saya pikir dari materi pemain dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, tapi tetap gagal, kalah dari Filipina. Yang selama ini kalau bicara di SEA Games, Filipina tuh nggak pernah menang melawan kita. Sulit. Tapi kali ini mereka mengalahkan kita. Kita memang menang 3-1, tetapi tidak cukup untuk bisa lolos ke final karena kalah dengan agregat gol dengan Malaysia. Ya, kita butuh 4 gol tapi hanya menang dengan 3-1. Dan out, kita pulang lebih awal. Ini yang menimbulkan kekecewaan dan akhirnya kemarin itu PSSI sudah mengambil keputusan itu dengan Pak Sumarji, ya, yang mewakilinya didampingi oleh Pak Endre Irawan, salah satu exco, berbicara di hadapan pers bahwa itu sudah selesai semua untuk Coach. Dan ini untuk kedua kali ya Indra Syafri dipecat karena di U20 juga ketika gagal di Cina, ya, tahun yang lalu itu dipecat juga Coach Indra, dan kemudian muncul lagi dipakai di tim U22 dan akhirnya kembali PSSI mengambil keputusan untuk memecat. Jadi dianggap memang gagal. Sebelumnya ketika tim ini gagal di SEA Games, ya Indra Syafri sudah mengatakan bahwa dia bertanggung jawab secara teknik. Tapi tidak hanya sampai di situ sebenarnya untuk bicara bertanggung jawab. Mestinya begitu gagal di SEA Games, saat itu gagal, dia harus bisa mengatakan bahwa saya bertanggung jawab dan mundur. Bukan nanti dari PSSI yang seakan-akan dalam tanda kutip yang memaksa untuk bisa mengambil kebijakan ini untuk memutus hubungan kerja. Secara gentle sebenarnya Is harus mengatakan itu akan lebih oke. Bahwa setelah kalah dari Filipina dan tidak mampu untuk bisa mencetak 4 gol ke gawang Myanmar dan itu sudah out pulang, di situ sudah langsung bicara di depan pers bahwa saya mundur sebagai pelatih kepala. Jangan tunggu nanti PSSI yang mengambil keputusan ya untuk menggantung ini. Hanya bicara bahwa secara teknik saya mundur. Sebenarnya enggak, akan lebih bagus tuh. Tapi oke lah, sekarang sudah berakhir. Tapi ada satu hal yang istimewa ya teman-teman, bahwa bukan cuma Indra Syafri yang diberhentikan atau pemutusan kerja, tapi Pak Sumarji yang selama ini kita kenal sebagai orang yang sangat ya humble, ya memimpin sebagai manajer di timnas senior sampai di timnas U22 kemarin SEA Games, itu juga ikut ya secara gentleman bertanggung jawab, beliau mundur ya, dan beliau fokus di BTN. Ya, itu sudah dikatakan, ini sudah final. Pak Marji bilang bahwa dia akan tetap fokus berada di federasi untuk di badan tim nasional ya. Jadi tidak lagi 2. Saya pikir suatu hal yang luar biasa yang bisa diapresiasi dengan keputusan ini, bahwa ini juga mengagetkan ya, bukan saja bicara soal pelatih kepala timnas, tapi juga dengan dirinya. Jadi berhenti itu bukan saja di U22 SEA Games kemarin yang gagal. Pak Marji itu semua level di mana dia menjadi manajer ya, termasuk di senior, itu sudah enggak. Pak Marji sudah ambil suatu langkah keputusan dia ya, bahwa tidak lagi, dia tetap sekarang berada di federasi dengan BTN karena Pak Marji juga salah satu exco juga.
Jadi biar Pak Marji biar dia fokus, ya. Berikan ini kepada yang lain yang lebih mampu, ya. Biar ada yang mungkin hanya lebih ikhlas, yang lebih bertanggung jawab, ya. Orang yang lebih tepat, kata Pak Marji. Ya, Pak Marji dengan cara yang merendah mengatakan bahwa kalau mungkin ada salah-salah, ya beliau mohon maaf untuk semua ini. Tapi demi kemajuan sepak bola Indonesia, dia mempersilahkan kepada yang lain untuk menggantikan posisinya sebagai manajer tim, dan semua dikembalikan ke PSSI, dalam hal ini ketua umum yang harus akan melihat nanti ke depan gimana PSSI ini, karena kita kan sedang menunggu juga untuk pelatih kepala, dan ketika U23 ini kosong, tidak ada, harus dicari lagi orang yang bisa menangani timnas U23, karena U20 itu sudah diisi oleh Coach Novo Arianto setelah naik kelas dari U17, dia bawa ke Qatar untuk ke Piala Dunia kemarin. Nah, sedang dicari juga, jadi memang ada 3 yang lowong, U17, ya, kemudian di U22 ke U23 dengan dipecatnya Indra Safri, dan di senior. Itu yang nantinya kita akan tunggu, dan semua nantinya akan dibicarakan, dibahas oleh Exco dan diputuskan oleh PSSI siapa-siapa sosok figur yang paling tepat. Dan yang keempat, kalau bicara di luar pelatih, yaitu sosok manajer. Harus dicari manajer yang tentunya seperti kata Pak Marji, lebih ikhlas, lebih bertanggung jawab, lebih kepada orang yang tepat. Itu ya, menjadi PR juga bagi PSSI untuk bisa menentukan figur yang baik. Banyak sebenarnya, tapi tentunya harus tetap fokus, ya, untuk bisa melihat siapa yang paling oke untuk mengisi posisi Pak Marji. Tentunya terima kasih yang luar biasa dialamatkan kepada Pak Sumarji yang selama ini sudah menjadi manajer tim, dan kita berharap bahwa ke depan sepak bola kita akan lebih baik lagi. Ya, tentunya federasi harus introspeksi diri sekarang, bisa melihat dengan berbagai kegagalan-kegagalan yang ada, ya, untuk di 2026 lebih baik lagi, ya. Tentunya tidak meninggalkan yang apa sudah lewat, tetapi harus ada lebih pembenahan ke depan yang bagus. Semua strata, semua pengurus mengambil suatu kebijakan yang harus tepat, ya, mungkin jangan asal-asalan, ya. Makanya ini juga yang bisa dilihat bahwa penunjukan pelatih kepala juga sekarang agak lebih hati-hati, berbekal pada pengalaman sebelumnya dengan pemecatan STY, kemudian pengangkatan PK yang akhirnya juga dipecat juga. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi federasi untuk ke depan, ya. Teman-teman, kita menunggu, ya, siapa yang akan ditunjuk nantinya, dan pasti mungkin ini di awal 2026, ya, pelatih-pelatih yang akan menangani, kecuali mungkin pelatih senior yang dalam waktu dekat dikatakan akan diumumkan segera oleh PSSI. Oke, dengan saya Bung Ropan untuk berbicara dengan apa yang sudah kita dengar bersama, ya, tentang pemecatan dari Coach Indra Safri dan sekaligus pengunduran diri dari Pak Sumarji sebagai manajer, tetapi tidak mundur sebagai BTN karena Pak Marji punya tanggung jawab ke depan untuk bagaimana menjadikan tim nasional ini juga lebih baik. Jadi masih fokus juga, masih concern di tim nasional. Ciao.